Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur tentunya kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, tentu karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita dengar firman Tuhan, supaya firman yang kita dengar boleh memberkati kehidupan kita, boleh menguatkan kehidupan kita, dan juga kita ditolong olehnya untuk melakukan firman-Nya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Kau telah beri kesempatan kami kembali untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kami diberkati melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapan yang khusus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dianugerahi Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melalui video khotbah pada hari ini kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita tidak terasa sudah memasuki bulan Desember, di mana biasanya setiap tahun ketika umat percaya, orang-orang percaya, umat Tuhan masuk dalam bulan Desember, mereka mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu hari Natal yang kita senantiasa rayakan bersama-sama setiap tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, nah hari ini tidak terasa satu tahun sudah berlalu, ya, kita kembali ada di bulan Desember, di mana kita semua bersiap-siap untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, namun Natal kali ini adalah Natal yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lihat sama-sama dalam Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-6 dan 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Nanti kita akan selidiki ayat-ayat lainnya. Kita akan lihat sama-sama ayat ini, Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya mulai baca ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada waktu itu ketika pasangan Yusuf dan Maria, yaitu orang tua dari Tuhan kita Yesus Kristus, mencari tempat penginapan untuk bersalin, Maria ibu Yesus untuk bersalin, namun tidak ditemukan pada waktu itu tempat penginapan. Lalu yang mereka temukan adalah kandang domba, dan di situ ada palungan tempat makan domba. Nah, mereka meletakkan bayi itu di dalam palungan. Saudaraku, seperti ayat 6 dan 7 tadi kita lihat sama-sama, di situ ketika tiba waktunya untuk bersalin, dan Maria ibu Yesus melahirkan seorang anak laki-laki, dan juga dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu saling kasih Tuhan, kalau kita lihat peristiwa kelahiran Yesus dalam ayat ini, saudaraku, kita temukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemanusiaannya lahir secara sederhana, saudaraku. Secara sederhana, ya, tidak ada hotel yang mewah, tidak ada rumah sakit yang mewah pada waktu itu, karena juga tempat penginapan semua penuh, dan mereka akhirnya tiba di kandang domba, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan di sana ada palungan tempat makan daripada domba-domba tersebut, dan di situ diletakkan bayi yang sudah dilahirkan di dalam palungan tersebut dan dibungkus dengan kain lampin. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini bahwa Natal atau peristiwa kelahiran Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu lamanya, itu adalah peristiwa Natal yang sederhana, saudaraku. Ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan secara sederhana. Saudaraku, ya, seperti tema khotbah pada hari ini adalah sederhana namun penuh makna. Sederhana namun penuh makna. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa beberapa waktu yang lalu, pada saat pertama kali kita memperingati Natal, di mana Tuhan kita Yesus Kristus lahir, di situ lahir secara sederhana. Peristiwa Natal mula-mula ada peristiwa Natal yang sederhana, saudaraku. Peristiwa Natal yang sederhana. Nah, kita melihat di sini bahwa sederhana tapi bukan tanpa makna, saudaraku. Sederhana bukan sekedar wacana, tapi sederhana yang penuh makna. Sederhana namun penuh makna. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini peristiwa Natal pada waktu itu adalah peristiwa Natal yang mungkin murah, dan bahkan dikatakan sangat murah, saudaraku. Karena lahirnya Tuhan Yesus di kandang domba yang hina, dan juga di palungan diletakkan bayi tersebut. Kita lihat di sini bahwa Natal mula-mula adalah Natal yang terlihat secara sederhana, saudaraku. Terlihat secara sederhana, tanpa kemewahan, ya, tanpa gemerlapan, tanpa kemeriahan, saudaraku. Dan dihadiri juga beberapa orang saja. Pada waktu itu dihadiri oleh para gembala-gembala domba yang ada di padang Efrata, saudaraku, ketika malaikat datang menjumpai gembala-gembala tersebut dan diberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Ada kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita bahwa hari ini
lahir seorang juru selamat dunia yang membawa damai buat dunia ini. Saudaraku, di sini kita lihat gembala-gembala hadir pada waktu itu menjumpai bayi Yesus, dan juga beberapa orang Majus pada waktu itu juga menjumpai Tuhan Yesus, lahirnya Tuhan Yesus. Kita melihat di sini pada waktu dulu itu adalah peristiwa Natal yang sederhana, saudaraku. Nah, pada hari ini juga, saudara ibu apa yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa situasi dan keadaan yang cukup memprihatinkan saat-saat ini oleh karena pandemi COVID-19 yang cukup panjang, saudaraku, sehingga umat Tuhan dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada hari-hari ini merayakannya dengan secara terbatas, saudaraku, secara terbatas. Ada social distancing, ada physical distancing. Oleh sebab itu mungkin dirayakan secara online streaming, ya, bikin ibadah Natal secara online streaming, saudaraku, live streaming maksudnya, saudaraku, secara live streaming, ya, bukan secara offline tapi secara online atau live streaming, saudaraku. Nah, kita lihat di sini Natal yang penuh dengan keterbatasan. Pada hari ini kita pun mengingat peristiwa Natal mula-mula, saudara. Pada waktu itu peristiwa Natal mula-mula dirayakan atau diadakan secara sederhana. Ya, sederhana namun bukan tanpa makna, namun sederhana yang penuh dengan makna, saudara. Penuh dengan makna. Oleh sebab itu, walaupun hari ini di tengah pandemi COVID-19 umat Tuhan merayakan Natal atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus secara sederhana, namun bukanlah tanpa makna, tapi sederhana yang penuh dengan makna, saudara. Sederhana yang penuh dengan makna. Ya, seperti tema khotbah pada hari ini, sederhana namun penuh makna. Ibu apa yang kasih Tuhan, kita lihat di sini Natal pada waktu lalu mungkin dikategorikan sebagai Natal yang murah, bahkan paling murah, tapi bukan murahan. Natal murah pada waktu itu atau hari ini juga mungkin kita merayakan Natal secara murah. Ya, mungkin jauh dari gemerlapan, jauh dari hingar-bingar, jauh dari celebration, jauh dari hal-hal yang mungkin menghabiskan uang yang banyak, saudara. Natal hari ini mungkin berbeda. Natal hari ini sederhana, tidak seperti pada tahun-tahun yang lalu, saudara. Namun bukan berarti Natal tersebut hilang makna. Yang penting buat kita adalah maknanya, saudara. Esensinya, maknanya. Oleh sebab itu Natal walaupun sederhana, namun penuh makna, saudara. Namun penuh makna. Makna yang penting apa di sini, saudaraku? Telah lahir bagi kita seorang juru selamat dunia yang dapat menyelamatkan hidup kita, yang dapat membebaskan hidup kita, yang dapat memberkati kita, saudaraku. Natal membawa damai buat kita semua. Dunia yang dulunya gelap, ketika Yesus lahir, maka terang dunia itu datang, menerangi kegelapan dunia ini, saudaraku. Dan juga, saudaraku, Natal yang mungkin dulu sebelum Natal, sebelum peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, dunia tidak berpengharapan, tapi hari ini, sejak Yesus lahir di kandang domba yang hina, maka dunia memiliki pengharapan. Hari ini juga mungkin di tengah pandemi COVID-19, kita jauh daripada pengharapan, saudaraku. Mungkin hari ini kita sedang ada di situasi yang gelap oleh karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, saudaraku. Tapi saya mau beritahu, Yesus telah lahir bagi kita semua. Oleh sebab itu di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Ada pengharapan baru. Oleh sebab itu, saudara Bapak Ibu sekalian, jangan takut, jangan khawatir. Ada pengharapan di dalam Tuhan karena Yesus telah lahir bagi kita. Dan kabar sukacita, Yesus lahir, juru selamat dunia yang akan membebaskan kita, akan menyelamatkan kita. Dan saya percaya di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui kehadiran Tuhan Yesus pun mampu memberkati kita. Oleh sebab itu, walaupun hari ini kita merayakan Natal secara sederhana, tapi sederhana namun penuh makna, saudara. Sederhana namun penuh makna. Bukan sederhana tanpa makna, tapi sederhana yang penuh dengan makna. Bukan murah, maksudnya murah bukan secara murah, tapi murah alkitabiah, saudara. Sama seperti ribuan tahun lalu pada waktu Yesus lahir pertama di dunia ini, kita memperingati Natal, maka kita dapati Natal tersebut dirayakan secara sederhana. Sederhana namun penuh makna. Ya, sederhana namun penuh makna. Saya percaya Tuhan pasti mampu tolong memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Dan hari ini mengucap syukur Tuhan baik buat kami. Kami diingatkan kembali melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ada pengharapan baru bagi dunia. Ada pengharapan baru bagi kami, Tuhan. Dan juga dunia tidak tinggal dalam kegelapan terus, tapi dunia akan diterangi oleh terang Kristus. Dan habis gelap terbitlah terang. Mungkin saat ini kami sedang ada dalam masa gelap, situasi yang sulit di tengah pandemi COVID-19, tapi kami punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga dapat hidup dalam terangnya Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua di hari Natal ini, di bulan Desember ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.